Salam Marklas. Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang akan membagikan tiap minggunya kepada teman-teman video mengenai tips dan trik kehidupan. Pow! Dan pada kesempatan kali ini, saya kembali ingin membahas sama seperti di video sebelumnya, yaitu membahas persoalan mahasiswa semester akhir. Oke. Penasaran? Semuanya ada di sini. Apa itu? 7 tips cerdas memilih topik atau judul skripsi. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Seperti yang tadi saya katakan pada saat opening, saya kembali ingin membahas mengenai persoalan mahasiswa semester akhir. Pembahasan ini juga merupakan sebuah requestan sobat-sobat Mark ini dan ini mengenai 7 tips cerdas memilih topik atau judul skripsi. Tetapi sebelum ke videonya, teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Saya kasih waktu deh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe channel ini, karena subscribe kalian adalah sebuah motivasi buat saya. Oke, tanpa perlu lagi berlama-lama, kita ke videonya. Sudah sejauh mana skripsi teman-teman? Apa sudah di tahap ujian? Masih proses penelitian? Atau bahkan teman-teman masih pusing memikirkan judul skripsi? Nah, bagi teman-teman yang masih pusing memikirkan judul skripsi, video ini sangat cocok untuk kalian tonton. Teman-teman harus tonton dari awal sampai akhir ya, agar teman-teman paham dan tidak kelewatan satu materi pun. Bang. Tugas seorang mahasiswa semester akhir sebelum seorang mahasiswa menyandang sebuah gelar sarjana, yaitu dengan mengerjakan sebuah skripsi. Biasanya pada titik ini seorang mahasiswa dapat tertahan langkahnya untuk mendapat gelar sarjananya. Dari banyaknya alasan seorang mahasiswa dalam menyelesaikan sebuah skripsinya, alasan pertamanya yaitu sebuah judul skripsi. Membahas mengenai judul skripsi. Judul skripsi adalah hambatan pertama bagi seorang mahasiswa semester akhir. Terkadang seorang mahasiswa sangat sulit untuk menentukan judul yang tepat buat mereka. Ada sebuah pertanyaan yang sering hadir di pikiran saya, yaitu kenapa seorang mahasiswa sangat sulit untuk mencari judul skripsi? Apa susahnya sehingga judul skripsi adalah hambatan pertama bagi seorang mahasiswa semester akhir? Tidak sedikit dari seorang mahasiswa terkadang meminta judul kepada temannya sendiri, dikarenakan dia sangat sulit untuk menemukan judul skripsi. Kenapa judul skripsi sangat sulit untuk ditemukan? Itu dikarenakan seorang mahasiswa mencari terlebih dahulu judul, lalu menentukan permasalahan yang ada di dalam judulnya. Inilah faktor yang membuat seorang mahasiswa sangat sulit untuk menentukan sebuah judul skripsi. Seharusnya untuk memudahkan seseorang untuk menentukan judul skripsi, seorang mahasiswa mencari terlebih dahulu masalah atau permasalahannya, lalu menentukan judulnya. Dengan cara ini, seorang mahasiswa dapat dengan mudah menentukan judul skripsi. Ada beberapa tips untuk teman-teman dalam menentukan sebuah topik atau judul skripsi yang tepat. Yang pertama, tanya diri teman-teman, apa minat teman-teman? Dalam menentukan sebuah judul skripsi, teman-teman harus tahu di mana minat teman-teman sendiri. Contohnya saja nih, seorang mahasiswa hukum yang sedang ingin membuat skripsi. Sebelum menentukan judulnya, terlebih dahulu seorang mahasiswa perlu tahu di mana minatnya. Misalkan saja ia suka atau berminat di hukum pidana, ia pun harus berfokus untuk mencari topik yang membahas tentang hukum pidana. Jangan cari judul skripsi lain di luar dari minat teman-teman sendiri. Yang kedua, datanglah di perpustakaan.
Titik terang bisa teman-teman dapatkan di perpustakaan. Dengan apa? Dengan membaca skripsi senior teman-teman. Dapat mendatangkan sebuah ide-ide atau inovasi dalam membuat sebuah topik atau judul skripsi buat teman-teman sendiri. Yang ketiga, yaitu dengan membuka situs jurnal di internet. Teman-teman dapat membuka sebuah artikel yang berisi jurnal-jurnal penelitian, sehingga teman-teman dapat menjadikan jurnal tersebut sebagai patokan atau sebuah ide dengan membuat judul skripsi teman-teman sendiri. Yang keempat, rajin membaca dan mendengarkan berita-berita, baik itu di media televisi, media radio, maupun media sosial. Teman-teman dapat memanfaatkan itu untuk mencari topik atau permasalahan serta fenomena yang terjadi, sehingga itu dapat memudahkan teman-teman dalam menentukan judul skripsi. Yang kelima, hadiri seminar ataupun workshop. Teman-teman dapat menghadiri sebuah seminar maupun workshop untuk mendapat sebuah ide-ide cemerlang dalam membuat sebuah judul skripsi. Selain daripada itu, teman-teman juga dapat menemukan orang-orang baru, sehingga teman-teman dapat berdiskusi di seminar atau workshop tersebut untuk mendapatkan referensi dalam menentukan judul skripsi. Yang keenam, bertukar pikiranlah dengan senior teman-teman. Dengan bertukar pikiran, teman-teman dapat berdiskusi dengan senior teman-teman, sehingga teman-teman dapat dimudahkan dalam mencari referensi dan untuk menentukan judul skripsi yang tepat. Yang ketujuh, lakukan pendekatan awal atau observasi. Sebelum teman-teman menentukan judul, teman-teman dapat melakukan pendekatan awal atau observasi terlebih dahulu. Ini sangat berguna untuk mendapatkan informasi awal mengenai topik atau judul yang teman-teman akan angkat. Contohnya, jika teman-teman telah menemukan suatu masalah di suatu media, terus teman-teman melakukan pendekatan awal atau observasi, terkadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang teman-teman dapatkan di media. Jadi, usahakan terlebih dahulu sebelum menentukan sebuah judul, teman-teman melakukan pendekatan awal atau observasi. Selain daripada membantu teman-teman dalam menentukan sebuah judul, observasi juga sangat membantu teman-teman pada saat melakukan penelitian. Oh my god! Wow! Itulah tadi 7 tips cerdas memilih topik atau judul skripsi buat teman-teman. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa semester akhir yang sedang menentukan sebuah judul skripsi. Semoga skripsi teman-teman lancar ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat membuat video-video baru buat teman-teman. Dan oh ya, bagi teman-teman yang punya saran atau masukan, tips apa yang ingin teman-teman tahu, silakan coret-coret di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Marplas.